When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. Take me in your arms and hold me with your. When there's no more hope is left in me, I can see. Sahabat KD, ini Pak Sabarta, Ketua Panitia Pilkades PAW Desa Pacekulon. Mohon pencerahan Pak untuk Ya, warga. terima kasih Pak Sanusi. Jadi untuk semua warga, khususnya warga Desa Pacekulon, karena ini ada perubahan Pergub, yaitu tentang pemilihan kepala desa per waktu, yaitu Pergub nomor 22 tahun 2022, sehingga mari semua warga untuk mengetahui dan menyadari dan menerima perubahan ini, yaitu kalau Pergub yang lalu itu bahwa untuk pemilihan kepala desa antar waktu itu satu kakak, satu jiwa atau satu pemilih. Untuk tahun ini, mulai tahun 2022, itu perwakilan daripada warga, yaitu ada 9 kriteria, yaitu ada tokoh adat, tokoh masyarakat, ada dari tokoh agama, Orang miskin. orang miskin, ya orang miskin porsinya malah lebih banyak Pak tadi ya, orang miskin, kemudian Karang Taruna dan lain-lain. Jadi itu awalnya itu mendapat istilahnya tentangan dari masyarakat, karena saya menyadari karena itu Pergub yang baru. Saya ucapkan terima kasih atas kelancaran, atas bantuan Bapak RT RW dan semuanya saja, sehingga bisa ditetapkan pemilih tetap untuk musyawarah yang akan insya Allah dilaksanakan tanggal 29 Oktober 2020. DPT sejumlah? DPT sejumlah 275 Pak Dhani. Oh, yang mewakili dari saat pemilihan kepala desa yang dulu Pak Paino. Oh, iya. Dasarnya kan itu. Ya, harapannya Pak? Ya, harapannya tentu saja mari semua masyarakat kita sukseskan musyawarah pemilihan kepala desa antar waktu di Pacekulon. Toh ini adalah kepentingan untuk desa kita, agar desa kita tentram, maju, sehingga bisa membangun masyarakatnya makmur dan sejahtera. Selamat mudah-mudahan sukses Pak. Amin. Terima kasih Pak. Alhamdulillah Bung Danuji, bahwa sesuai jadwal PAW dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober, besok hari Sabtu. Pembentukan panitia di Pergub pasal 71 itu hak mutlak tugas dari BPD. Alhamdulillah pada tanggal 23 September itu sudah terbentuk. Untuk selanjutnya tahapan yang kedua yaitu menentukan jumlah peserta musyawarah. Jumlah peserta musyawarah itu ada rumusnya, sesuai dengan jumlah penduduk di Pacekulon, bahwa minimal itu 151, maksimal 501. Sehingga berdasarkan musyawarah desa, Musdes, itu ditentukan separuh lebih sedikit, yaitu 275 peserta. Asumsinya itu setiap RW 25 perwakilan. Di Pacekulon ada 11 RW. Terus siapa-siapa yang menjadi wakil peserta musyawarah itu sebenarnya hak
BPD beserta pemerintah desa. Di Perbuk pasal 77 ayat 2 berbunyi demikian. Jumlah peserta dan siapa-siapa peserta musyawarah itu adalah hak BPD dan Pemdes Paci Kulon. Namun di situ ada ketentuan harus meliputi beberapa unsur, antara lain tokoh agama, tokoh pendidikan dan seterusnya. Hanya saja kemarin agak selisih pendapat sedikit bahwa perwakilan dari masyarakat miskin itu ada yang menghendaki di lotre, dari perwakilan masyarakat miskin di lotre, tetapi BPD beserta Pemdes itu dengan tegas menolak usulan itu. Karena apa? Karena kalau di lotre itu dikhawatirkan orang yang mendapat lotre tersebut orangnya SDM-nya kurang, kesehatannya kurang, sehingga kalau diajak musyawarah jelas tidak bisa maksimal. Sehingga BPD beserta Pemdes tetap berpegang teguh penunjukan. Nah, sebenarnya itu hak BPD beserta Pemdes, namun BPD beserta Pemdes melibatkan unsur pemerintahan terbawah, ujung tombaknya adalah RT RW. Nah, akhirnya dari setiap kasun itu diberi kebebasan untuk menentukan siapa-siapa peserta musyawarah tersebut. Hasil dari musyawarah RT RW dibawa ke Musdus. Dari Musdus digodok, sudah meliputi mewakili unsur-unsur itu apa belum, lainnya dari perwakilan masyarakat miskin. Komdanu, harapan kami bahwa ini hampir 1 tahun ya Pak Hadi menjabat PJ Kepala Desa. ya, alhamdulillah saya mulai Januari. Itu semester 1, terus dilanjutkan semester 2 mulai Juli sampai sekarang. Harapannya Pak PJ apa Pak PJ? Harapan kami nanti dengan adanya PAW ini bisa menghasilkan, bisa menelurkan pemimpin atau kepala desa sesuai dengan harapan dari masyarakat. Itu Gum yang bisa saya sampaikan. Berarti selamat bertugas, semangat Bapak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap warga Kecamatan Macing maupun Kabupaten Nganjuk secara umum dan Kumdemji, terima kasih sudah diajak untuk bergabung di channel YouTube-nya Kumdemji. Perlu kami sampaikan bahwa tanggal 29 Oktober tahun 2022 yang akan datang di Kecamatan Pace dan juga Kabupaten Nganjuk secara umumnya di 12 kecamatan. Untuk Kecamatan Pace ada di 2 desa, yaitu Desa Pace Kulon dan Desa Gundang, akan melaksanakan kegiatan pesta demokrasi. Untuk mekanismenya adalah melalui musyawarah mufakat. Jadi tidak melalui pilihan serentak seperti beberapa waktu yang lalu, sehingga melalui aturan yang baru Perda dan Perbuk yang saya sampaikan itu adalah bila meneruskan sisa masa jabatan itu dilaksanakan melalui tahapan pilkades antar waktu yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat. Dan di 2 desa itu tanggal 29 akan dilaksanakan tahapan sampai dengan hari ini, dan dilaksanakan kegiatan pengumuman, kemudian sudah ada penelitian berkas. Di Desa Pace Kulon ada 4 bakal calon, di Desa Gundang ada 3 calon. Karena ada 4 bakal calon harus ada seleksi tambahan. Akhirnya di Pace Kulon diadakan seleksi tambahan. Dari seleksi tambahan akhirnya memutuskan atau menghasilkan 3 calon, sehingga sampai dengan hari ini sudah ada 3 calon untuk kedua desa, sambil nanti kita menunggu untuk pelaksanaan tanggal 29. Dua-dua yang maksudnya 2 desa sama-sama masyarakat setuju hasil dari mufakat bahwa pemilihnya ini berdasarkan
perwakilan pemilih ya Bu ya? Perwakilan pemilih. Pacikulon berapa Bu? Musyawarah mufakat. 200 Untuk berapa? Pacikulon itu ada 275 nanti sebagai peserta musyawarahnya. Jadi nanti bukan pemilih, tapi peserta musyawarah. Jadi tanggal 20. Tapi tetap voting kan? Masuk di PTS, Begini nanti prosesnya begini dong. Jadi tanggal 29 ini kita melaksanakan kegiatan musdes, musyawarah desa, untuk memilih dari ketiga calon itu. Jadi musyawarah desa. Sehingga karena musyawarah ditentukan peserta musyawarahnya siapa. Pesertanya oleh BPD sudah dijaring melalui musyawarah juga di RT, RW dan lain sebagainya. Sehingga untuk Desa Pacikulon peserta musyawarahnya ada 275. Untuk Desa Gondang itu adalah sejumlah 87 orang nanti yang akan melaksanakan musdes. Peserta musyawarah itu akan diundang tanggal 29 nanti untuk diajak bermusyawarah. Harapannya bisa utuh 275, 87 masyarakat itu menyatakan saya memilih A. Tetapi bila itu tidak terjadi sesuai dengan Pergub nomor 22 tahun 2022 dilaksanakan yang namanya musyawarah tertutup. Nah, musyawarah tertutup itu mekanisme tahapannya ditentukan oleh panitia, yaitu melalui Voting di PTS. di Tapi intinya adalah mufakat saja ya Bu ya? Intinya mufakat. Jadi nanti awal pasti BPD nanti menyampaikan, "Ipon Pak, mufakat pembebasan sinten." Nah, kalau tidak ada yang mufakat bulat menunjuk satu orang, akhirnya dilaksanakan kegiatan musyawarah secara tertutup. Dan itu juga demokratis. Ibu, harapannya terhadap dua desa ini? Terhadap Desa Pacikulon dan Desa Gondang, pertama harapan kami kepada ketiga calon, harapan saya monggo disiapkan sebaik-baiknya, baik segala hal monggo disiapkan, karena tentunya persiapannya ini ada dua hal, siap kalah dan siap menang. Kenapa harus siap menang? Karena sekarang ini misalnya siapa satu nanti yang menang, harapan saya mempunyai mental menang. Dalam arti mental menang itu nanti tidak ngasore yang kalah, ataupun membanding-bandingkan masyarakatnya, misalnya wah ini dan jika pilihan nanti kalau mencari pelayanan ke masyarakat dia ngel dalam arti tidak, karena semuanya itu adalah masyarakat kita, itu termasuk mental menangnya itu adalah. Berarti yang menang nanti harus menganggap semua warga itu adalah warganya. Tidak blok-blokan ya Bu ya. Demikian juga yang kalah ini harus siap mental, ora usah mencari kesalahan siapa-siapa. Betul. Dia nakut kene panitia itu begini tidak usah. Harus siap mentalnya baik-baik, mental menang dan mental untuk menang benar-benar harus dipersiapkan, karena satu, mereka tidak punya program, tidak boleh mempunyai program baru, karena PAW yang pilkada sini adalah meneruskan program visi misi kegiatan dari kepala desa yang lalu yang sudah diputuskan dalam rakordan des. Iya, dalam RPJMD. Tidak boleh dia, aku wis menang, wis dipilih kok, aku duwe program ini, tidak bisa. RPJMD sudah ada meneruskan. Jadi walaupun suasananya pilkada sini hangat dibanding pilbub, pilpres, karena royoan warga satu desa, Kobone. Ini kepala harus dingin ya Bu ya? Iya, betul. Monggo benar-benar disiapkan itu, karena mental itu perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Tidak semua orang bisa menerima itu. Monggo dengan legowo, berbesar hati, meluaskan pikiran dan lain sebagainya. Deminya adalah desa. Apapun yang terjadi itu adalah halaman rumah kita, di rumah kita, sehingga monggo mental itu untuk bisa benar-benar dibawa, disiapkan dari sekarang sampai seterusnya. Jadi karena bulannya ya yang iki tonggoku, iki dulurku, iki nanti kalau sudah jadi ini masyarakat itu dan lain. Siap Camat, selamat bertugas, mudah-mudahan aman. Terima kasih. Bagi yang menjadi
monggo harus amanah. Kasih saya tertarik atau berkeyakinan bahwa saya itu gimana ya, melihat keadaan desa saya selama ini kayaknya kepedulian terhadap rakyat kecil kurang sekali. Contohnya banyak di mana-mana keluhan masyarakat yang ingin desa itu secara transparan memperjuangkan atau memperhatikan nasib masyarakat kecil. Jadi tidak hanya berbuat seperti kayak yang dipilih-pilih atau bagaimana. Jadi kalau memang itu haknya warga masyarakat kecil, apapun bentuknya harus disampaikan dengan secara transparan. Jangan ditutupi atau orang bilang kayak tidak adil karena ada yang oh itu karena saudaranya berangkat atau yang dapat ini. Padahal tidak, harus sesuai dengan apa yang harus dia terima. Kalau memang masyarakat itu yang harus menerima, ya monggo dibagikan ke masyarakat itu secara adil dan merata. Karena kita harus berpihak pada kepentingan umum dan kepentingan masyarakat kecil. Jangan kita mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. Itu saja mungkin motivasi saya, karena saya ingin memperjuangkan yang memperdayakan masyarakat kecil yang ada di wilayah kita biar kesejahteraannya merata dan seimbang. Demikian akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa dulur-dulur dukung saya dan pilih saya. Nomor saya 1, Ratna Listiowati. Jelas bahwa tujuan saya ingin sekali terwujudnya desa Pacikulon ini menjadi desa yang lebih maju, lebih adil, makmur, aman, tentram, berkebudayaan dan juga berakhlak mulia, yang semuanya tentunya 2 tahun ini tidak lepas dari kinerja kita yang mungkin di dalam 2 tahun ini sudah banyak sekali hal-hal yang perlu kita lakukan, termasuk adanya pemilihan bupati, gubernur, kemudian pilihan legislatif, dan juga mungkin ada pilihan presiden. Itulah tugas-tugas yang akan kita lakukan. Kalau saya nanti memang selama ini terpilih menjadi kepala desa PAW Desa Pacikulon, terwujudnya Pacikulon menjadi desa yang lebih aman, tentram, sejahtera, adil, makmur, berbudaya dan berakhlak mulia. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam semangat untuk membangun desa bersama-sama rakyat kita semua. Terima kasih. Ya, tanggal 29 Oktober ini Pacikulon akan mengadakan pemilihan Pilkades PAW. Ya, saya Mujiati mengharapkan kepada warga Pacikulon khususnya yang mewakili nanti menjadi perwakilan di TPS, saya harapkan, saya mohon dukungannya untuk memberikan suara kepada saya nomor 3 atas nama Mujiati. Mudah-mudahan dengan terpilihnya saya nanti menjadi kepala desa PAW Pacikulon, semoga Allah meridhoi dan mengijabah saya menjadi kepala desa Pacikulon. Semoga Allah meridhoi saya untuk menjadi kepala desa Pacikulon, dan saya berjanji semoga menjadi pemimpin yang amanah. Insya Allah amanah. Terima kasih. Halo seluruh warga Kabupaten Nganjuk dan semuanya aja, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Kok Danuji Nganjuk. Jangan lupa ya, pokoknya like, comment, subscribe.